Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman tani semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan membahas terkait masalah tanaman pepaya. Jadi hari ini saya survei di lokasi tanaman pepaya. Tanaman pepaya ini sudah terserang penyakit, yaitu sejenis virus. Itu jenis penyakitnya ke daun pucuk menguning dan terjadi bercak-bercak virusnya. Saya sendiri kurang paham itu jenis virus apa, tapi kayaknya sejenis Anthranoxa lah, karena di situ terdapat bercak-bercak daun menguning, kemudian kering daunnya. Jadi kepada teman-teman semua, pada saat teman-teman menanam pepaya, terkait masalah penyakit virus yang sekarang ini di wilayah sini sudah merajalela. Bahkan penyakit ini penyakit yang sangat ditakutkan oleh petani pepaya. Ya, pengobatannya memang sampai saat ini belum bisa diatasi. Karena itu seandainya teman-teman mau menanam pepaya, harus dari awal, dari kecil dilakukan perawatan secara rutin intensif lah, sehingga mudah-mudahan bisa terhindar dari penyakit virus seperti ini. Ini jenis virusnya seperti ini, daun menguning. Ini penyakit ini sudah sangat luar biasa di wilayah sini. Pada awalnya kita nanam beberapa batang aman-aman saja, tapi begitu kita menanam dengan jumlah yang banyak, ribuan tanaman yang kita tanam, penyakitnya sudah tidak bisa ditanggulangi. Memang dari awal ini kurang perawatan, sehingga keterlambatan perawatan hingga penyakitnya sudah terlanjur seperti ini. Terus terang ini memang kemarin kita jarang survei di lokasi tanaman pepaya ini ya, sehingga penyebaran sampai tidak bisa diantisipasi lagi. Sebenarnya kemarin sudah dilakukan antisipasi dengan penebangan pohon yang terjangkit, hanya beberapa batang yang terkena, tapi karena tidak dilakukan secara rutin pengobatan dan sebagainya, sehingga sampai menyebar sebegini banyak. Itu kemarin sudah saya pangkas, saya tebang dan tumbuh lagi, cuma daunnya juga menguning lagi. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk mengantisipasi penyakit pada tanaman pepaya, karena sebenarnya tanaman pepaya itu untuk saat ini menjanjikan. Cuman ya setiap sesuatu yang banyak pasti akan muncul penyakit, itu udah pasti. Pada awalnya di sini juga perkebunan coklat. Di sana itu perkebunan coklat semua. Untuk perkebunan coklat sekarang sudah tidak ada, karena pada saat sudah banyak tanaman coklat, otomatis penyakit pun muncul, sehingga pada waktu itu petani coklat pun kewalahan untuk mengantisipasi atau menangani penyakit pada tanaman coklat, yaitu busuk buah. Kalau sekarang ini masyarakat sudah mulai beralih ke tanaman pepaya. Pada awalnya pada kita di wilayah sini belum banyak tanaman pepaya, penyakitnya masih nggak ada lah, katakanlah nggak ada. Cuman begitu masyarakat sudah antusias, sudah banyak yang melakukan penanaman pepaya, sehingga penyakitnya pun sama seperti pada tanaman coklat pada waktu itu.
Memang ini terus terang kurang perawatan pada awalnya, sehingga sudah tidak bisa dikendalikan lagi penyakit pada pucuk daun. Kalau yang diserang itu rata-rata pucuk daun. Kalau yang di bawah itu daun tua itu masih bisa tahan walaupun terkena, cuman dia lebih tahan karena sudah tua. Kalau yang daun muda ini rata-rata nggak tahan, sehingga langsung menguning dan kering. Ini akan saya coba pengobatannya dengan melakukan perempelan daun seluruhnya. Perempelan daun yang saya lakukan seluruhnya, kemudian nanti akan saya upayakan, saya akan semprot dengan fungisida, mudah-mudahan bisa sembuh. Mudah-mudahan kalau ini nanti saya praktekkan bisa menanggulangi, bisa mengobati penyakit ini, ya mudah-mudahan petani di wilayah sini bisa makmur, karena di sini memang sudah banyak yang menanam pepaya. Memang rata-rata keluhannya sama ya, penyakit ada virus pada pucuk ini, keluhannya sama seluruh petani pepaya di wilayah sini. Kalau untuk menyuburkan tanaman itu saya rasa kita lebih mudah untuk menyuburkan tanaman. Tapi untuk mengobati penyakit yang sudah merajalela seperti ini itu sangatlah sulit. Jadi sekali lagi pada teman-teman petani semua yang akan melakukan penanaman pepaya, harus diantisipasi sejak awal agar tidak terkena penyakit virus daun ya. Ini sebenarnya sudah berbuah, sebenarnya sudah banyak buahnya, tapi virusnya sudah sangat sulit berasa. Ini saya coba, saya habiskan semua daunnya, saya habiskan sampai pucuk-pucuknya. Jadi kalau perlu ini pun saya buang, ini tinggal daun yang paling pucuk yang kita sisakan. Nanti kemudian kita lakukan penyemprotan dengan fungisida. Teman-teman tani semua, tentu kita berharap tanaman kita itu akan subur dan bisa berbuah lebat. Namun kita pun harus intensif dalam perawatan tanaman tersebut. Sini ini agak aman, cuman ya sudah ada yang terkena juga. Ini sudah terkena juga. Ada yang bulat juga pepayanya. Nah, ini pepaya yang normal, harusnya sudah seperti ini semua tanaman saya, cuman karena kemarin sudah penyakitnya sudah banyak, sehingga dilepas begitu aja. Jadi jangan ditiru ya, harusnya segera ditangani agar segera penyakitnya bisa dihindari. Ini pun sebenarnya subur, cuman sudah terkena juga, itu daunnya sudah menguning. Ya, teman-teman mungkin ada yang tahu obatnya, tolong dibantu untuk mengatasi penyakit virus
pada tanaman pepaya. Mungkin teman-teman sudah pernah mempraktekkan atau pernah menangani penyakit seperti ini. Kalau saya terus terang baru kali ini nanam pepaya, jadi belum paham terkait obat yang harus saya gunakan. Namun akan saya coba dengan cara saya sendiri untuk mengobati atau menanggulangi lah setidaknya yang sudah terkena, ya biar saja terkena, tapi yang masih tersisa itu harapan saya bisa terselamatkan. Jadi teman-teman semua, saya hanya mengajak, mengingatkan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Teman-teman tani semua bisa bermanfaat, agar kita berhati-hatilah dalam menanam pepaya ini, karena ketika kita menanam pepaya tentu kita sudah mempersiapkan lahan untuk tanaman pepaya tersebut. Tapi ketika tanaman kita terserang penyakit seperti ini, secara otomatis lahan yang kita persiapkan itu tidak menghasilkan, karena tanaman kita sudah terserang penyakit, sementara kita tidak menanam tanaman yang lain. Harapannya dengan menanam pepaya ini bisa mendapatkan hasil, tapi ketika sudah seperti ini, sudah diserang penyakit seperti ini, secara otomatis tanah atau lahan kita itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kita fokus pada penanganan, pengobatan. Jadi lebih baik tentu ya kita harus bisa melakukan pencegahan. Itulah awal dari upaya kita untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit sejenis virus pada tanaman pepaya. Banyak pengalaman yang saya lihat di tanaman pepaya, ya mungkin ada 1-2 yang sampai saat ini aman dari penyakit virus tersebut, tapi bukan berarti orang tersebut itu mampu menangani atau bisa mengobati. Ya kembali ke rezeki lah, kalau saya katakanlah kembali ke rezeki. Tapi setidaknya ya kita berhati-hati dan harus memahami situasi kondisi di lingkungan tersebut, apakah sudah banyak yang melakukan penanaman pepaya atau belum. Kalau belum ya teman-teman silahkan tanam pepaya. Mudah-mudahan kalau belum terlalu banyak dari penyakit virus. Tapi ya mudah-mudahan ini nanti akan saya coba pengobatan terhadap penyakit ini, mudah-mudahan bisa ya teratasi lah. Tapi kalau sampai nggak bisa teratasi, otomatis ini harus saya bongkar, saya ganti dengan tanaman yang lain, karena saya sudah mempersiapkan lahan ini dari awal. Harapan dengan menanam pepaya kita bisa mendapatkan hasil, tapi malah seperti ini, kita nggak dapatkan hasil apa-apa, tanaman kita rusak, justru kita mengeluarkan modal lagi untuk pengobatan, pembelian obat dan sebagainya. Teman-teman tani semua, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman petani pepaya dimanapun Anda berada. Ya saling sharing lah, mudah-mudahan dari teman-teman semua bisa memberikan solusinya. Tolong video saya ini dikomentari agar saya juga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman saya semua, cara penanggulangannya ataupun cara pengobatan penyakit virus pada tanaman pepaya ini. Oke teman-teman tani semua, sekian dulu
nanti saya akan review lagi terkait masalah pengobatan ini berhasil apa tidak. Mudah-mudahan dengan saya lakukan perempelan seluruh daun ini nanti bisa menghilangkan atau mengobati, atau mungkin ya katakanlah menghilangkan. Setelah itu nanti kita akan lakukan penyemprotan dengan fungisida batangnya, karena nanti kalau daunnya tidak kita habiskan lalu kita semprot, itu tidak akan merata, tidak akan mengena pada seluruh batang. Namun ya itu tadi teman-teman tani semua, setelah kita rempel, setelah kita ranting semua daun-daunnya, harus kita buang jauh-jauh ataupun kita bakar agar virus tersebut mati. Demikian kurang lebihnya teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya pada teman-teman petani semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tanaman-tanamannya pun selalu sehat semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.